Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Quran Surah Al-Haqqah ayat 25 hingga ayat 29. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mau dijadikan sebagai raja. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat ke arah langit. Ternyata ada seorang malaikat yang turun. Jibril alaihi salam berkata, sesungguhnya malaikat ini belum pernah turun sebelum ini sejak ia diciptakan. Ketika malaikat tersebut turun, ia berkata, wahai Muhammad, Rabbmu telah mengutusku kepadamu untuk memberimu pilihan. Apakah engkau ingin Allah menjadikanmu sebagai seorang raja sekaligus nabi? Atau seorang hamba sekaligus rasul? Lalu Jibril berkata, tawadulah, merendahlah kepada Rabbmu, wahai Muhammad. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan aku ingin menjadi hamba sekaligus rasul, utusan Allah. Orang yang beriman dengan iman yang benar dan berakal sehat, maka dia tidak cinta kepada dunia dan tidak mau disibukkan dengan dunia, tidak suka dengan kedudukan dan jabatan. Karena kecintaan manusia kepada jabatan atau kepemimpinan akan membawa kepada kerusakan. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Tidaklah harta yang engkau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis, atau apa yang engkau kenakan lalu usang, atau apa yang engkau sedekahkan lalu engkau biarkan. Fawaid. Dunia merupakan tempat ujian dan cobaan. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada harta, wanita, dan perhiasan dunia lainnya. Manusia sangat tamak kepada harta. Hati manusia senantiasa muda dengan cinta dunia dan panjang angan-angan. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya. Harta merupakan fitnah bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir umat Islam fakir. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dibukakan pintu-pintu dunia kepada manusia sehingga mereka berlomba-lomba mencarinya. Harta banyak membinasakan manusia. Harta yang baik adalah yang dipegang dan dikuasai oleh orang yang solih. Islam tidak melarang umat Islam kaya. Tapi kekayaan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepadanya, serta digunakan untuk menegakkan agama Islam dan menolong kaum muslimin. Manusia sangat ambisi dan serakah kepada jabatan dan kepemimpinan. Ketamakan dan ambisi manusia kepada jabatan dan kepemimpinan merupakan sumber kejahatan dan kezaliman. Kerusakan yang ada di muka bumi diantaranya disebabkan keserakahan manusia kepada harta dan jabatan. Banyak di antara manusia yang diberikan kekayaan kemudian mereka menjadi sombong dan angkuh. Banyak juga di antara manusia yang diberikan kekuasaan atau jabatan, lalu mereka berbuat kezaliman, kejahatan, dan memutuskan silaturahim. Ketamakan manusia kepada harta dan jabatan akan merusak agama mereka, dan ini merupakan musibah yang besar.
Ketamakan manusia kepada harta dan jabatan lebih sangat merusak agama dan kemuliaan seseorang daripada serigala yang menerkam sekumpulan kambing. Hadits ini sebagai peringatan bagi manusia agar berhati-hati dan zuhud terhadap dunia dan jabatan, jangan mengharap jabatan. Hadits ini menganjurkan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat dan dari ketamakan terhadap dunia sebelum datangnya kematian. Kita dianjurkan mengambil pelajaran dari kebinasaan umat-umat terdahulu dengan sebab harta dan wanita. Hendaknya seorang muslim membekali dirinya di dunia dengan ilmu yang bermanfaat, melakukan amal-amal solih, dan berlomba melakukan kebajikan dengan ikhlas dan ittiba, sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Daftar buku referensi, Tafsir Al-Baghawi, Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad, dan kitab hadits lainnya. Fathul Bari, Darul Fikr, Udatus Sabirin wa Zahiratusi Syakirin, karya Ibnul Qayyim, tahqiq dan takrij Syekh Salim Al-Hilali, dan tahqiq Ismail bin Ghazi Marhaba, Da'ar Alamil Fawaid, Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Igosatul Lahafan min Mashayidis Syaita Mawaridul Aman Al-Muntaka min Igosatil Lahafa. Semoga Allah Ta'ala memberkahi hidup kita yang sebentar di dunia ini. Amin. Wallahul Musta'an.